Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang kontrol volume. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang laju aliran massa, dan sekarang kita coba untuk membahas tentang laju aliran energi. Jadi pada saat ada fluida yang mengalir, maka sebenarnya fluida tersebut membawa energi. Yuk kita mulai. Pada saat fluida mengalir, maka akan memiliki energi total sebesar ini. Jadi ada tiga komponen pada saat fluida itu, ada tiga komponen energi yang dimiliki oleh fluida, yaitu H, energi thermal, atau dalam hal ini entalpi. Yang kedua adalah energi kinetik, dan yang ketiga adalah energi potensial. Kalau misalnya fluida tersebut mengalir, maka kita bisa lambangkan bahwa energinya juga mengalir, yaitu energi dot di sini. Sehingga kita bisa hitung bahwa besarnya laju aliran energi total adalah m dot dikali H, ini entalpi. Kemudian setengah m dot V square, V kuadrat ini energi kinetik, dan m dot Gz itu energi potensial. Nah, secara matematis bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi energi yang dimiliki oleh massa fluida yang mengalir itu m dot dikali theta, atau tetanya ini adalah gabungan dari energi spesifik, entalpi spesifik, energi kinetik spesifik, dan energi potensial spesifik. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya. Misal, air pada temperatur 150 derajat Celcius dan tekanan 100 kilopascal mengalir pada sebuah pipa yang luas penampangnya 10 cm persegi dan pada ketinggian 10 meter. Laju aliran volumenya 0,01 meter kubik per second. Tentukan A, laju aliran massa air, B, kecepatan air mengalir, dan laju energi total yang dimiliki oleh air. Oke, kita untuk mengerjakan ini saya pindah dulu ke coret-coretan ya. Oke, kita sekarang coba coret-coret ya. Jadi ini ada pipa, kemudian ada air yang mengalir masuk sini. Ini air ya. Suhunya sama dengan 100 derajat Celcius, tekanannya 100 kilopascal. Oke, di sini ada luas penampang A sama dengan 10 cm persegi, dan ketinggian asumsi aja di sini ya. Ketinggian itu maksudnya inilah gitu ya. Mungkin ini ground gitu ya. Ground, kemudian ini titik 0, berarti di sini titik 10 meter. Kemudian yang diketahui lagi volume dotnya. Laju aliran volumenya adalah 0,01 meter kubik per second. Oke, kita coba jawab itu ya. Yang A dulu. Berapa laju aliran massa air? Kita tahu bahwa volume dot itu kan rho dikali, kita tahu bahwa m dot itu, yang tanya kan m dot ya. M dot itu kan rho dikali v dot ya. Sedangkan rho itu bisa juga 1 per volume spesifik kan. Ini volume spesifik ya, bukan kecepatan. Nah, jadi bisa kita hitung bahwa laju aliran massanya adalah V dot dibagi dengan volume spesifik. Nah, kita tahu V dotnya udah tahu kan, 0,01 meter kubik per second. Kemudian volume spesifiknya berapa? Nah, inilah yang perlu kita cari. Carinya bagaimana? Kita lihat pada saat air masuk ini kan temperaturnya 100 derajat Celcius, tekanan 100 kilopascal. Kalau kita punya, saya tulis lagi di sini ya, pada saat kita punya temperatur sama dengan 100 derajat Celcius dan tekanan sama dengan 100 kilopascal, ini fasanya apa? Oh sorry, ini 150 ya. Saya coba ganti dulu. Ini 150. Ya, ini udah saya ganti. Saya perbaiki ya. Jadi ini 150 derajat Celcius dan 100 kilopascal. Kita tahu kan kalau kita lihat tabel ini pasti superheated gas gitu. Superheated gas. Nah, kalau kita sudah tahu superheated gas, maka kita gunakan tabel tersebut. Jadi kita dapatkan bahwa volume spesifiknya adalah
Ini saya tidak akan ngulang ya, udah ada di bahasan lain untuk masalah mencari tabel, jadi bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Dapatnya 1,937. 1,937, satuannya adalah meter kubik per kilogram. Nilai ini bisa kita masukkan ke sini. 1,937 meter kubik per kilogram. Lalu dapatlah M dotnya adalah 0,00516. Satuannya berarti kilogram per second. Oke, ini baru yang A. Ini saya pindahin dulu sedikit agak biar ada space ya. Oke, lanjut. Yang B, berapa kecepatan air mengalir? Ya ini mudah ya, karena V dot itu sama dengan A dikali V, maka V, ini V-nya kecepatan ya. V-nya adalah V dot dibagi A. V dotnya 0,01 dibagi dengan A. A-nya adalah 10 cm persegi. Kita harus rubah menjadi meter persegi. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 4. Sama dengan 10 meter per second. Oke. Nah, sekarang C. Ini yang C adalah pokok bahasan kita kali ini ya. Jadi, berapa laju energi total yang dimiliki oleh air dalam kilojoule per second ya. Jadi, kita tahu bahwa E dot itu sama dengan M dikali H ditambah setengah V kuadrat ditambah GZ. Oke. Ini dot ya. Nah, masanya berapa? Masanya sudah tahu tuh, 0,0516. Kemudian H-nya bisa kita cari tabel, yaitu pada tekanan 100 kPa dan 150 derajat Celcius, berapa nih H-nya? Kalau kita lihat tabel yang sama dengan ini, maka H-nya adalah 2776,6. Jadi kalau kita masukin di sini 2776,6 tambah setengah V kuadrat. V-nya udah dapat 10 kuadrat ditambah GZ. G-nya 9,8 ditambah dikali Z-nya 10. Nah, ini kalau kita hitung perlu hati-hati. Di sini 2776,6 itu kan masih kilojoule per kilogram. Artinya ini bisa jadi kalau kita kalikan M dot dengan ini kan udah dapat kilojoule per second nih. Tapi kalau kita kalikan M dot dikali setengah V kuadrat ini masih joule. Kenapa? Di sini kilogram per second, ini meter per second. Jadi kita harus bagi 1000 nih, baik di sini maupun di sini. Jadi ini perlu dibagi 1000, yang ini juga bagi 1000. Ini juga MGH kan harus dibagi 1000 gitu. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya adalah dapat 143,28,3 lah. Ini udah dapat kilojoule per second. Perlu yang kita ketahui bahwa faktor ini dan ini ini tidak signifikan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini 2776,6, ini kalau kita kalikan kan hanya berapa nih? 50 per 1000, 0,05. Ini juga sama kecil sekali gitu. Makanya kadang-kadang kita suka mengabaikan ini gitu. Ini seringkali kita abaikan. Jadi kalau misalnya kita mau mencari energi yang mengalir, maka kita cukup dengan gini, M dot dikali H gitu. Karena yang dua, yang EK dan EP itu sangat kecil. Kecuali memang di dalam soalnya dikasih tahu atau memang kecepatannya sangat tinggi, ya kita harus perhitungkan. Oke, untuk laju aliran energi saya cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.